Halo saudara-saudara, apa kabar? Semuanya baik-baik saja? Semuanya sehat-sehat saja? Puji Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan satu renungan tentang hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan. Kita akan baca dalam Yohanes 10 ayat 10. Firman Tuhan demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di masa pandemi, di masa wabah yang sudah menelan banyak korban ini, pertanyaannya, apakah layak, apakah pantas untuk berbicara tentang hidup berkelimpahan? Saya pikir saudara, justru inilah saatnya yang baik, saatnya yang tepat untuk kita berbicara tentang hidup berkelimpahan di dalam Tuhan yang sesungguhnya. Di saat seperti inilah kita bisa memahami dengan benar apa artinya hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, berbicara tentang hidup berkelimpahan, ada 4 hal yang kita akan renungkan pada sesi ini. Yang pertama, saudara-saudara, hidup berkelimpahan itu tidak sebatas materi. Saudaraku, hidup bukan hanya soal materi, tetapi dalam hidup ini ada banyak hal lain. Misalnya, kesehatan, rasa nyaman, masa depan, dan lain-lain. Saudaraku, bukan sebatas materi. Surat Yohanes mengatakan tentang hal ini, baik-baik saja, sehat-sehat saja. Sebenarnya, itulah yang kita bisa nikmati dalam hidup ini dengan pengertian hidup berkelimpahan. Kalau kita ada baik-baik saja, kalau kita sehat-sehat saja, itulah sebenarnya hidup yang berkelimpahan buat kita. Yang kedua, saudara-saudaraku, hidup berkelimpahan itu artinya tidak selalu tersedia dalam jumlah yang banyak. Tentu, berkat dari Tuhan bisa dalam jumlah yang banyak. Tetapi ada juga yang sedikit, tidak terlalu banyak, tetapi selalu ada, selalu tersedia. Jadi ini penting saudaraku, kita tidak punya banyak, tetapi selalu ada, selalu tersedia. Dan inilah pemeliharaan Tuhan. Dan inilah hidup berkelimpahan yang sebenarnya. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup berkelimpahan itu adalah waktu diperlukan selalu tersedia. Waktu kita perlu selalu ada. Allah sanggup menyediakan apa yang kita perlu pada saatnya. Abraham mengenal Allah sebagai Allah Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudaraku, orang Kristen biasanya hidup pas-pasan. Pas perlu, pas ada. Ya. Pas perlu, selalu tersedia. Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Yang keempat, saudaraku, hidup berkelimpahan itu artinya di masa sulit tetap terpelihara. Saudara-saudara, hari-hari ini kita merasakan bagaimana keadaan sulit, atau mungkin inilah keadaan tersulit yang pernah kita jalani dalam hidup kita ini. Hari-hari ini tentu kita makin bisa merasakan apa artinya hidup berkelimpahan. Saudaraku, ketika keadaan sulit seperti ini tentu ada banyak kekhawatiran tentang bagaimana kita bisa bertahan hidup.
Tapi saat-saat inilah kita juga merasakan bagaimana Tuhan memelihara kita semua di masa sulit ini. Saudaraku, Yakub mengalami pemeliharaan di masa sulit. Ketika terjadi kelaparan. Ibu di Sarfat mengalami pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Yaitu pada saat kemarau terjadi. Saudaraku, saya dan saudara, kita semua pasti terpelihara dalam keadaan sulit ini. Inilah hidup berkelimpahan itu. Yaitu ketika kita memiliki tubuh yang sehat, keadaan yang baik-baik saja, dan terpelihara senantiasa dalam segala keadaan, terutama dalam keadaan sulit ini. Tuhan menolong dan memelihara kita, sehingga kita bisa merasakan hidup berkelimpahan itu sebagai orang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.